Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Ji Hongchen terkejut, matanya melebar, dan menatap Qin Chen dan Ji Ruyu dengan takjub. Kalian berdua masuk dan membuka area terlarang. Qin Chen mengerutkan kening. Ji Hongchen buru-buru berkata, "Maaf, saya sangat terkejut. Tanah terlarang keluarga Ji telah disegel oleh leluhur Ji Wuxu. Lebih dari 200 tahun yang lalu, tidak ada yang bisa masuk ke sini." Qin Chen menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, melambaikan tangannya, dan Ji Hongchen langsung dimasukkan ke dalam cakram giok keberuntungan. "Qin Chen, apakah Bibi Hongchen diperbudak olehmu?" Ji Ruyu memandang Qin Chen. Dia tahu metode Qin Chen dan telah melihat terlalu banyak ketika dia berada di alam Guyu. "Ya, aku menanamkan tanda pembunuhan jiwa padanya." Qin Chen mengangguk. Ji Ruyu memandang Qin Chen, dan berkata dengan sedikit malu, "Qin Chen, sebenarnya, Bibi tidak buruk hati, dan ketika aku masih kecil, Bibi adalah orang yang paling mencintaiku." Qin Chen menatap Ruyu dengan lembut, "Aku tahu apa maksudmu. Jangan khawatir, aku tidak akan membuatnya diperbudak, tapi untuk saat ini, aku tidak bisa membiarkannya pergi karena dia tahu banyak rahasia saya. Ketika saatnya tiba, saya secara alami akan membebaskannya dari perbudakan dan membiarkannya kembali ke dirinya sendiri." Ruyu memandang Qin Chen dan berbisik, "Qin Chen, terima kasih." "Gadis bodoh." Qin Chen menyentuh kepala Ruyu dan tertawa. "Mari kita lihat ke dalam." Setelah itu, Qin Chen membawa Ji Ruyu berjalan perlahan ke depan dengan bantuan cahaya ungu samar. Saat Qin Chen dan keduanya bergerak maju, cahaya ungu di ruang ini semakin terang dan cerah, dan pada akhirnya, segala sesuatu di sekitarnya sangat jelas. Pada saat ini, apa yang diinjak Qin Chen dan Ji Ruyu adalah tanah seperti kristal, bersih dan rapi. Saat Qin Chen bergerak maju, ruang di depan mereka menjadi lebih luas. Mereka melihat sebuah danau. Danau ini berwarna ungu, cairan ungu ini sangat kental, seperti darah, dan nafas yang terpancar darinya mengejutkan jiwa Qin Chen dan Ji Ruyu. Di seberang danau, ada ruang terbuka. Di atas ruang terbuka, ada meja dan bangku, seperti halaman, dan di belakang meja dan bangku, ada rumah batu sederhana. Danau ungu dan rumah batu. Tatapan Qin Chen sedikit menyipit. Mungkinkah danau ini adalah cairan spiritual di tanah terlarang keluarga Ji dalam legenda? Tapi, berapa banyak cairan spiritual yang ada? Qin Chen terkejut. Sejauh yang dia tahu, pembaptisan Tianjiao hanya membutuhkan beberapa tetes cairan spiritual. Dalam kehidupan sebelumnya, dia hanya menerima beberapa tetes cairan spiritual. Menurutnya, cairan spiritual ini seharusnya sangat langka. Tapi sekarang, jumlahnya terlalu menakutkan. Ini adalah cairan spiritual di tanah terlarang keluarga Ji saya. Ji Ruyu juga kagum, menutupi mulut kecilnya, sedikit tidak bisa dipercaya. Selain itu, kekuatan tarik-menarik ditransmisikan dari dasar danau, dan dia bisa merasakan bahwa tubuhnya tampak sangat ingin menyerap cairan spiritual ini. "Pergi, ayo pergi ke rumah batu dulu." Qin Chen berkata kepada Ji Ruyu. Dia tidak tahu bagaimana keluarga Ji mengumpulkan cairan spiritual dari tempat ini, tetapi ada sebuah danau yang penuh dengan cairan spiritual. Selama lebih dari 200 tahun, masih akan ada sisa cairan spiritual untuk membaptis Ji Ruri dan yang lainnya. Saya pikir saya seharusnya menabung banyak. Sayangnya, tidak peduli berapa banyak yang Anda hemat, dan tidak akan tersisa pada akhirnya. Ji Ruyu sedikit mengangguk, dan kemudian Qin Chen meraih tangan Ji Ruyu dan terbang bersama di langit, ingin menyeberangi danau dan memasuki rumah batu di seberangnya. Namun, tepat ketika Qin Chen dan Ji Ruyu melintasi langit di atas danau, perubahan abnormal tiba-tiba muncul. Danau ungu di bawah tampak mendidih, membumbung ke langit, dan kolom air yang melonjak langsung menyelimuti Qin Chen dan Ji Ruyu, seolah-olah membentuk pusaran raksasa. Tiba-tiba menelan mereka berdua,
dan kemudian langsung menarik tubuh mereka ke dalam danau. Saat berikutnya, keduanya jatuh ke danau yang bergejolak bersama. Semuanya terjadi dalam sekejap, dan itu hampir tidak bisa dipercaya. Wajah Qin Chen terkejut, dan dia buru-buru ingin memasuki cakram giok keberuntungan semesta, tetapi yang mengejutkannya, cakram giok keberuntungan semesta tidak dapat dibuka. Dia tampaknya telah kehilangan kontak dengan Qian Kun Jet Dis. Jiruyu juga ketakutan dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Berseru, dan memegang tangan Qin Chen dengan kuat, keduanya ditarik ke dalam danau ungu bersama-sama. Pada saat ini, danau ungu tampak bersemangat, mengaum dengan liar, cairan ungu terus mengalir ke langit, berguling tanpa henti, semua menyatu menuju Qin Chen dan Jiruyu, menjebak keduanya di danau ini. Pakaian Qin Chen dan Jiruyu langsung meleleh di bawah cairan ungu, berubah menjadi ketiadaan. Meskipun Qin Chen dan Jiruyu telah telanjang di kolam luar angkasa, mereka tidak dipisahkan satu sama lain oleh jarak yang cukup jauh, tetapi sekarang mereka hampir saling berpelukan. Tapi hal yang tiba-tiba dan aneh ini membuat orang melupakan rasa malu. Karena, pada saat ini, cairan roh ungu berubah menjadi aliran sungai, seperti ular ungu, mengalir ke tubuh mereka, dari pori-pori ke tubuh mereka. Tidak hanya itu, cairan roh ungu mengikuti anggota tubuh dan kerangka tubuh mereka. Setelah masuk dari pori-pori, menyebar ke organ dalam, muskuloskeletal, meridian dan tian, semuanya meresap, seolah-olah menempati tubuh mereka. Qin Chen, aku sangat tidak nyaman. Wajah Jiruyu pucat, dan cahaya ungu berkedip. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah tubuhnya akan membengkak, dan kemudian lengan putihnya, yang memegang erat Qin Chen, akhirnya perlahan mengendur, dan dia kehilangan kekuatannya. Jiruyu bersinar di mana-mana, ini adalah tubuh ilahi cahaya bulan, dan pada saat yang sama, ada napas menakjubkan yang merembes ke dalam darahnya. Darah ungu tampaknya memiliki pecahan biasa, membuat napas Jiruyu menjadi gila. Di atas kepalanya, garis keturunan pedang surgawi muncul lagi. Kali ini, garis keturunan pedang surgawi, yang awalnya adalah tubuh pedang nihilistik, berubah menjadi pedang surgawi ungu, mekar dengan cahaya surgawi yang tak ada habisnya. Selain itu, aura tubuh Jiruyu meningkat dengan panik, dan dia segera mencapai puncak Wudi setengah langkah, naik menuju ranah Wudi 9 surga. Ini sebenarnya akan langsung menembus 9 surga Kaisar Wu. Qin Chen terkejut. Meskipun dia telah memberi Jiruyu beberapa buah dao sebelumnya, terobosan Kaisar Wu Tian adalah akumulasi yang panjang. Untuk itu diperlukan pemahaman baru tentang aturan. Tapi sekarang, Jiruyu menerobos, dan napasnya melonjak. Selain itu, tubuh Dewa Cahaya Bulan Jiruyu bahkan lebih buruk. Garis keturunan keluarga Ji sedang bekerja. Pada awalnya, cairan spiritual ungu ini akan menyerang Jiruyu, tetapi sekarang, Jiruyu yang menyerap cairan spiritual ungu ini dan melelehkannya. Untuk kekuatan Anda sendiri, ini menyebabkan hati Qin Chen sedikit rileks. Jiruyu awalnya adalah anak dari keluarga Ji. Seharusnya tidak ada masalah serius di kolam cairan spiritual di area terlarang keluarga Ji ini, tapi itu dia. Cairan spiritual ungu ini memasuki tubuhnya. Cairan roh ungu ini tampaknya memiliki spiritualitas. Mengetahui bahwa Qin Chen bukan murid keluarga Ji, itu mengikis tubuh fisik Qin Chen, menyebabkan dia sangat kesakitan, seolah meleleh. Namun, pada saat ini, untaian perasaan yang akrab muncul secara spontan, menyebabkan tubuh Qin Chen bergetar, dan segera, cahaya guntur dan kilat melonjak di tubuhnya. Ini adalah darah guntur dan kilat. Cahaya guntur biru melonjak dan menelan semua cairan spiritual ungu yang telah memasuki tubuh Qin Chen. Garis keturunan guntur dan kilat yang telah stagnan dengan cepat melonjak dalam kekuatan dan bergemuruh seperti guntur langit. Ini terlalu menakutkan. Pada saat ini, ada guntur menderu di tubuh Qin Chen, gemetar seperti kemarahan istana surgawi. Garis keturunan apa ini? Lebih menakutkan daripada Tianlei, memancarkan aura kehancuran yang tak ada habisnya, seperti dewa hidup dan mati. Di bawah darah Thunder,
Cairan roh ungu yang dengan arogan akan menelan Qin Chen tiba-tiba merasa terancam, dan dia meraung lagi, benar-benar bertarung melawannya. Dalam pikiran Qin Chen, cahaya tiba-tiba bersinar, dan perasaan yang akrab muncul di benaknya. Dalam benaknya, sebuah buku kuno dengan pancaran menyilaukan muncul. Qin Chen telah diselamatkan beberapa kali, tetapi buku kuno itu menghilang secara misterius. Buku kuno mekar dengan cahaya, membuat pikiran Qin Chen bergetar gila, dan pada saat yang sama, kekuatan Taois memeresap, dan itu berubah menjadi lubang hitam tak terlihat, melahap cairan spiritual ungu ini. Cairan roh ungu tiba-tiba menjadi ketakutan dan ingin melarikan diri dari tubuh Qin Chen dengan gila-gilaan, tetapi itu tidak berguna, buku kuno mekar dengan cahaya. Cairan roh ungu ini ditelan oleh buku kuno, dan kemudian beberapa font kabur pada buku kuno tiba-tiba berkilau. Dua kata perlahan muncul, Qin Chen membuka matanya, mati-matian berusaha melihat dengan jelas, tetapi tidak bisa melihatnya. Saat berikutnya, buku kuno itu mekar, di mana ini? Bukankah aku berada di tanah terlarang Ji? Qin Chen memandang dunia dengan takjub, dan ketika dia melihat ke atas, langit suram dan menyesakkan. Di kejauhan, ada dunia hitam tak berujung, dengan kerikil hitam di mana-mana, seperti neraka. Terlebih lagi, di sebidang tanah ini, reruntuhan dan tembok yang rusak, seolah-olah mereka telah mengalami pembaptisan dan keracunan yang tragis. Lihatlah gunung-gunung yang gelap, gunung-gunung itu runtuh, seolah-olah dihancurkan oleh seseorang yang tiada taranya. Ini adalah alien demons. Qin Chen terkejut. Mungkinkah dia datang ke benua ras iblis alien? Namun, mengapa tempat ini rusak? Matahari terbenam seperti darah dan darah mengalir ke langit, dan kemudian Qin Chen melihat bahwa sekelompok iblis asing bergegas keluar dengan ngeri, semuanya dengan ketakutan dan keheranan di wajah mereka. Di belakang mereka, sosok tinggi muncul satu demi satu. Orang-orang ini, dengan punggung menghadap ke langit dan bumi, bersinar di langit, tidak dapat melihat wajah mereka, melambaikan tangan, dan tiba-tiba, langit terbelah, api tak berujung turun, bumi pecah, api tak berujung naik ke langit. Dunia ditelan oleh semua kekuatan penghancur. Semua iblis alien panik dan berteriak. Di antara mereka, beberapa iblis alien kuat dan menakutkan, mampu menghancurkan dunia dan bumi dengan satu sentuhan jari. Tetapi pada saat ini, mereka dengan mudah dihancurkan. Kekuatan penghancuran seperti apa, dengan mudah menggerakkan tubuh mereka. Merobek dan berubah menjadi ketiadaan. Bumi telah runtuh, dan seluruh benua tampaknya runtuh. Kekuatan yang menghancurkan ini membuat jantung Qin Chen berdebar-debar dan gemetar hebat. Qin Chen menyaksikan adegan ini dengan kaget, pikirannya dipenuhi dengan pukulan dahsyat itu. Kehancuran semacam itu, memenuhi segalanya, dan ada aturan tanpa akhir yang berkembang di benaknya. Kemudian, di antara yang kuat di kejauhan, seseorang tampaknya telah menemukannya, dan memandang dengan dingin, sepasang mata yang dingin itu cukup untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia, dan alam semesta bintang runtuh. Pria itu bergerak, mengangkat tangannya ke arah Qin Chen dan meledak. Dunia runtuh, dan tangan besar yang gelap berisi aura kehancuran yang tak ada habisnya. Langit bergetar. Qin Chen ingin menghindarinya, tetapi tidak bisa menghindarinya. Qin Chen ketakutan dan merasa bahwa kematian sudah dekat. Untuk sesaat, dia tampak mati, tetapi ketika dia pulih, dia menemukan bahwa dia jatuh dengan gila. Di sekitar tubuhnya, ada angin puyuh hitam yang tersisa. Angin puyuh hitam ini membawa nafas kematian, membuat Qin Chen seolah-olah berada di neraka, seolah-olah dia telah datang ke dunia bawah. Tidak, mengapa pemandangan ini seperti 300 tahun yang lalu? Qin Chen terkejut menemukan bahwa dia telah kembali ke 300 tahun yang lalu dan jatuh gila-gilaan di Death Canyon. Death Canyon, salah satu tempat terlarang paling menakutkan di Martial Domain, dipenuhi dengan nafas kematian, seperti surga bagi orang mati. Apa yang telah terjadi? Apakah semua itu hanya mimpi? Atau buku kuno misterius itu muncul kembali 300 tahun yang lalu, dengan angin tak berujung bertiup? Kekuatan kematian mengalir ke tubuh Qin Chen, dengan jejak kekuatan penghancur.
Qin Chen samar-samar merasa, seolah-olah samar-samar menyentuh sesuatu. Ini adalah kekuatan kematian, aturan kehancuran. Qin Chen terus jatuh, seolah-olah tidak ada habisnya, tidak pernah berakhir, dan pikiran Qin Chen dipenuhi dengan kekuatan aturan seperti itu. Ini adalah kematian, ini adalah kehancuran. Aturan kematian, atau menghancurkan aturan. Sebuah benih berkecambah dalam pikiran Qin Chen. Saat berikutnya, dia terkejut menemukan bahwa dia masih berada di Danau Ungu di area terlarang keluarga Ji. Dalam buku kuno misterius, kekuatan misterius mengalir ke tubuhnya. Saat berikutnya, Qin Chen, yang telah terjebak di puncak kaisar bela diri setengah langkah, hanya merasakan sesuatu di tubuhnya tiba-tiba retak, dan kemudian, meledak. Di langit, guntur samar terdengar, dan cahaya guntur muncul padanya dalam sekejap. Di sisi lain, Jiruyu juga terbungkus cahaya guntur, yang merupakan kekuatan guntur surgawi. Jiruyu dengan panik melahap kekuatan Danau Ungu ini, dan aura di tubuhnya melonjak dengan panik, menembus ranah Kaisar Wudi di 9 surga. Qin Chen terkejut, dan setelah Jiruyu menerobos 9 surga Kaisar Wu, kultivasinya tidak berhenti, tetapi terus naik dengan panik. Dalam sekejap mata, dia dipromosikan ke puncak awal tingkat 9, dan bahkan masih meningkat. Sulit dipercaya, Qin Chen terkejut di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa mengendalikan terlalu banyak, karena tubuhnya juga mengalami transformasi. Transformasi ini tidak hanya dibawa oleh Danau Ungu ini, tetapi juga buku kuno yang misterius. Kekuatan yang dimasukkan buku kuno misterius ke dalam tubuhnya dengan cepat mengubah tubuhnya. Setiap sel di tubuhnya dihancurkan dan digabungkan kembali. Pada saat yang sama, ketika dia memahami aturan kehancuran, tingkat kultivasinya tiba-tiba menembus batas Kaisar Wutian dari 9 surga. Di bawah, Danau Ungu yang tak berujung mendidih, dan sejumlah besar cairan spiritual ungu ditelan oleh Qin Chen. Pada saat yang sama, Qin Chen dengan cepat mengeluarkan semua kristal dan batu asli di cincin penyimpanan. Batu asli besar yang diperoleh dari dunia Yu kuno, dipakai satu persatu. Formasi besar berubah menjadi kekuatan tak berujung menjadi tubuh Qin Chen dan Jiruyu. Pada saat ini, di tanah leluhur keluarga Ji, seluruh langit di atas tanah leluhur diselimuti oleh aura tertekan, dan awan hitam tak berujung menyapu, seolah-olah sesuatu yang tidak normal terjadi. Guntur menderu, dan leluhur keluarga Ji tiba-tiba muncul di luar kastil, menatap langit dengan mata bermartabat. Apa yang sedang terjadi? Mereka telah menjaga tanah leluhur selama ratusan tahun, dan ini adalah pertama kalinya menghadapi situasi ini. Kekuatan liar tak berujung mengembun di atas tanah leluhur, dan kemudian berubah menjadi pusaran angin besar, muncul di atas tanah terlarang. Selain itu, di langit, guntur hitam melintas, yang mengandung kekuatan mengerikan, di daerah terlarang itu. Apa yang terjadi? Wajahnya berubah, sosoknya bergetar, dan dia ingin mengintip perubahan di area terlarang, tetapi itu sia-sia. Larangan roda kehidupan dan kematian Tianzu Ji Wuxu sepenuhnya memblokirnya dari dunia luar. Tetapi itu tidak menghalangi kekuatan alam liar. Sialan, apa yang dilakukan anak itu di area terlarang? Penatua Agung dan Raja Iblis dan yang lainnya juga muncul, menatap area terlarang di depan mereka dengan takjub. Saat ini di tanah terlarang, aura Qin Chen dan Jiruyu masih meroket, dan kekuatan liar tak berujung memasuki mereka berdua, membuat aura mereka lebih kuat. Pada akhirnya, napas Jiruyu melonjak hingga pertengahan tahap ke-9 sebelum benar-benar berhenti. Adapun Qin Chen, basis kultivasinya mencapai puncak tahap awal dari tahap ke-9, kultivasinya melonjak. Melihat ke bawah, danau Samudra Ungu yang semula besar berubah menjadi kolam kecil pada saat ini. Bersama-sama, keduanya menelan lebih dari 90% cairan spiritual ungu. Qin Chen mengangkat kepalanya, dan setelah menerobos Kaisar bela diri 9 surga, aturan tanpa akhir menjadi terkendali. Dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan kekosongan tampaknya dimanipulasi, lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya.
Apakah ini basis kultivasi Kaisar Wutian? Qin Chen mengerutkan kening. Dia merasa bahwa kekosongan di tubuhnya tidak begitu padat. Benar, ini kesengsaraan guntur. Qin Chen tiba-tiba terbangun, karena dia tidak selamat dari kesengsaraan guntur, dan sekarang dia hanya bisa dianggap sebagai terobosan dalam kultivasinya, tetapi itu belum benar-benar kental, dan dia tidak bisa dianggap sebagai kaisar bela diri 9 surga yang nyata. Hanya melalui kesengsaraan guntur, dia baru dapat benar-benar dianggap sebagai 9 surga Kaisar Wudi. Namun, mengapa kesengsaraan guntur tidak jatuh ketika saya menerobos 9 surga Kaisar Wudi? Tidak, bukan karena kesengsaraan guntur tidak jatuh, tetapi kesengsaraan guntur diblokir. Qin Chen mendongak, dan dia samar-samar merasa bahwa di atas langit yang tak berujung, ada kondensasi kekuatan yang mengerikan, dan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya adalah kehendak surga, dan itu adalah kondensasi guntur. Namun, antara kekuatan ini dan dirinya sendiri, sepertinya itu dilindungi oleh semacam kekuatan, menyebabkan kesengsaraan guntur masih mengembun di dunia luar, tetapi belum jatuh. Seharusnya karena tanah terlarang keluarga Ji, yang menghalangi induksi guntur langit dan membuatnya tidak bisa jatuh. Qin Chen menghirup udara, dan tanah terlarang Ji mampu memblokir kesengsaraan guntur agar tidak ditembak jatuh. Ini benar-benar mengejutkan dan tidak bisa dimengerti. Harus dipahami bahwa langit dan bumi adalah ekspresi dari kehendak tertinggi. Pada awalnya, apakah Qin Chen berada di alam misterius surga atau di alam Yukuno, guntur langit terjadi tetapi sekarang, guntur langit terhalang. Apakah karena alam misterius ini, atau hanya karena tanah terlarang keluarga Ji? Qin Chen mengerutkan kening. Mungkin, jawaban ini baru akan diketahui setelah dia meninggalkan alam rahasia dan melihat langit bisa turun guntur. Tapi tidak peduli apa, setelah menembus 9 surga Kaisar Wu, kekuatannya menjadi terlalu kuat, dan cairan roh ungu di tanah terlarang keluarga Ji benar-benar melawan langit. Jika bukan karena cairan roh ungu ini, Qin Chen bahkan tidak tahu kapan dia bisa menembus Kaisar bela diri 9 surga. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Jiruyu. Senyum muncul di wajah Qin Chen. Dia menoleh, tetapi wajahnya memerah. Karena yang muncul di depan matanya adalah tubuh telanjang, tubuh anggun penuh godaan yang tiada habisnya. Pada saat ini, Jiruyu muncul telanjang di depannya. Kulit putih seperti salju dan bagian yang menggoda menyebabkan Qin Chen melahirkan api yang ganas. Qin Chen hanya merasa wajahnya panas dan memalukan. Pada saat ini, seluruh tubuhnya juga telanjang, dan pakaiannya telah dilebur oleh danau ungu untuk pertama kalinya. Qin Chen tidak berani melihat tubuh Jiruyu lagi. Dia takut dia tidak akan bisa menanggungnya. Meskipun keinginannya sangat kuat, Jiruyu terlalu menggoda. Setelah terobosan, dia menjadi lebih suci dan suci, seperti peri 9 surga yang turun. Keindahan yang begitu menakjubkan mengambang di sana telanjang, dan dia sendiri juga telanjang. Pada saat ini, perasaan gemetar terlalu kuat. Dengan gerakan pikiran, 2 set pakaian muncul. Untungnya, dia punya banyak pakaian di cincin penyimpanannya. Mengenakan 1 set jubah seni bela diri, Qin Chen berjalan menuju Jiruyu dan mengenakan pakaiannya di tubuhnya. Baru saat itulah dia berani mengalihkan pandangannya untuk melihat Jiruyu. Namun, pada saat ini, Qin Chen melihat sepasang mata yang cerah dan indah baru saja terbuka, menatapnya tanpa berkedip, mata saling berhadapan. Qin Chen ingin menemukan tempat untuk menelusuri. Jiruyu melihat tubuhnya, dan segera menyadari apa yang terjadi. Wajahnya langsung memerah, bahkan akar telinganya merah. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Qin Chen berkata dengan canggung, dan melirik pipi merah Jiruyu, yang seperti apel matang, lembut dan jernih. Jiruyu memberikan kerendahan hati yang lembut, dan segera mengenakan pakaian, menutupi tubuhnya yang anggun. Setiap gerakannya sudah cukup untuk membuat pria gila. Setelah itu, Jiruyu menatap danau ungu. Pada saat ini, danau itu jauh lebih tenang, tetapi masih bergelombang, dan Jiruyu jatuh tanpa alasan. Qin Chen terkejut. Apa yang Ruyu lakukan?
Sepertinya ada sesuatu di dasar danau. Jiruyu berhenti di danau ungu, menatap danau dengan linglung, dan dengan lembut menyentuh permukaan danau dengan tangan kanannya. Pita ungu tiba-tiba bergegas keluar dari danau dan memasuki jantung telapak tangan Jiruyu. Itu adalah spar ungu, memancarkan aura jalan. Itu tercetak di telapak tangan Ryu untuk sesaat, dan kemudian menghilang. Pada saat berikutnya, rune ungu muncul di tengah alis Ryu. Dalam sekejap, napas Jiruyu menjadi sangat mulia, seperti dewi tertinggi. Setelah spar ungu memasuki tubuh Jiruyu, danau yang bergelombang langsung menjadi tenang. Meskipun cairan spiritual yang tersisa masih memancarkan aura yang luar biasa, rasanya seperti kehilangan spiritualitas. Sosok Qin Chen bergetar, dan dengan cemas datang ke sisi Jiruyu. "Saya baik-baik saja." Jiruyu menggelengkan kepalanya dan bergumam, "Sepertinya benda ini memanggilku sekarang." Qin Chen menyentuh alis Jiruyu dengan tangan kanannya, dan tiba-tiba, aura kuat mengalir ke wajahnya, dan aura itu membuat jantung Qin Chen sedikit berdebar, seolah-olah seekor semut sedang menatap naga. "Apa-apaan ini?" Qin Chen bergumam. "Aku tidak tahu, tapi aku bisa merasakan bahwa benda ini sepertinya adalah sumber dari danau cair spiritual di tanah terlarang keluarga Jiku." Jiruyu berbisik. Qin Chen terkejut, "Maksudmu, danau ungu ini lahir dari spar ungu ini?" Ketika pikiran ini keluar, Qin Chen terkejut. Ini bukan tidak mungkin. Sama seperti kolam ruang angkasa di dunia Yukuno, pada kenyataannya, seluruh kolam ruang angkasa lahir dari mutiara ruang angkasa yang mengandung kekuatan ruang tanpa akhir, dan cairan spiritual tanah terlarang ini sepertinya sama. Kalau tidak, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak peduli berapa banyak cairan spiritual di danau ini, saya khawatir itu telah dikonsumsi oleh keluarga Ji, dan tidak mungkin untuk menyediakan pasokan tanpa akhir dari zaman kuno hingga saat ini. Pada saat ini, Qin Chen sekali lagi merasakan cakram giok keberuntungan Qiankun, dan ketika dia merasakan cakram giok keberuntungan Qiankun, suara Lao Yuan juga menyebar. "Qin Chen, kamu benar-benar menerobos Kaisar Wu. Apa yang terjadi sebelumnya?" Sebelumnya, ada kekuatan tak terlihat yang melindungi piringan giok keberuntungan alam semesta dari dunia luar, menyebabkan Lao Yuan merasa sedikit gugup. Sekarang dia merasakan dunia luar lagi. Lao Yuan langsung terpana oleh kultivasi Qin Chen. "Aku juga tidak tahu." Qin Chen tersenyum pahit, dan secara singkat mengatakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Lao Yuan terkejut. "Apakah Anda mengatakan Anda melihat sesuatu tentang benua setan alien saya?" "Mustahil. Saya belum pernah mendengar tentang orang kuat yang Anda sebutkan. Di antara ras alien demon saya, tidak akan pernah ada karakter seperti itu." "Apa yang terjadi di sini?" Qin Chen mengerutkan kening. Dia yakin bahwa dia telah melihat orang-orang itu pasti orang-orang iblis asing. Dia masih tidak akan mengakui bahwa dia salah, tetapi Lao Yuan adalah binatang sumber kuno dari orang-orang iblis asing, jadi secara alami tidak mungkin untuk mengatakan sesuatu yang salah. Tidak peduli apa, mari kita lihat apa yang ada di rumah batu dulu. Qin Chen tidak lagi membuang waktu, mengangkat tangannya, dan segera, semua cairan spiritual ungu yang tersisa diserap ke dalam piring giok olehnya dan berubah menjadi kolam. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.